Kalau masalah itu terjadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aslihu, lakukanlah islah. Islah itu memperbaiki. Yang jauh dekatkan lagi, yang retak-retak perbaiki supaya utuh lagi. Yang benci damaikan. Lalu dikunci persaudaraan, dikunci proses mendamaikan itu dengan satu perintah Allah, wattaqullah. Dasarkan itu semua kepada takwa, la'allakum turhamun. Para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini pagi yang baik. Bagi orang beriman, semua waktu itu adalah karunia Allah. Tidak ada waktu yang tidak baik. Tidak ada waktu yang disebut dengan waktu yang sial. Nisbah baik tidak baik adalah bergantung pada amal yang mengisi waktu itu. Jadi kalau pada pagi hari ini, bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita bersama dapat berjamaah dan bermajelis, insya Allah ini perbuatan yang baik. Maka ketika waktu ini di dalamnya kita isi dengan sesuatu yang baik, maka insya Allah menjadi waktu yang berkah. Pada pagi hari ini, saya Muhammad Zainul Majid bersyukur dengan perantaraan para guru kita, saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan disinilah kekuatan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Kata ulama, kenapa kok ikhwah? Padahal mestinya ikhwan. Karena kata ikhwah itu hanya dipakai untuk al-ukhuwatun nasabiyah, yaitu saudara yang memang bapak ibunya sama, saudara yang satu keturunan. Padahal al-mu'minun itu kan bapak ibunya macam-macam. Bapak ibu dari jamaah sekalian ya tentu beda dengan bapak ibu saya. Orang tua kita beda-beda. Ada orang tua kita yang dari Pontianak, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa, dari macam-macam. Tapi Allah sebut ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa? Litakidi makna ikhwah. Jadi persaudaraan kita ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kuatnya itu seperti bapak ibu kita sama. Tidak cukup hanya itu. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Disampaikan di ujung ayat ini yang merupakan cita-cita kita. Kalau orang beriman itu yang paling dia inginkan adalah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kuatkan ukhuwah kita. Kalau ukhuwah kita itu ada gesekan sedikit, maklum namanya manusia, kita berinteraksi, bermuamalah. Bahkan pun pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang manusianya adalah manusia istimewa pun bisa terjadi. Bagaimana dulu diceritakan ketika
salah satu sebab nuzul dari ayat yang berkaitan dengan diharamkannya khamr. Pertama, khamr itu boleh. Lalu kemudian dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerangkan bahwa memang di dalam khamr itu ada kemanfaatan, ada kemudaratan. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemanfaatannya itu tentu bagi yang memproduksinya dia dapat uang, yang menjualnya dia dapat uang, yang mengedarkannya dia dapat uang. Tetapi mudaratnya banyak, hilang akal, menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan. Diajar kita untuk menilai sesuatu itu secara objektif. Menerima atau menolak itu berdasarkan pada maslahat dan mudarat, baik dunia maupun akhirat ini. Lalu kemudian ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ada yang datang jadi imam salat, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, hilang lahnya. Rusak mana? Akhirnya dan terakhir sekali, ketika ada orang-orang muhajirin dan ansor berjalan bersama-sama dalam satu perjalanan, istirahat, duduk, keluar mulai minuman keras. Begitu minum, hilang akal. Begitu hilang akal, satu sama lain saling menyombongkan, ada gesekan. Saat itulah kemudian diterangkan oleh para ulama, turun larangan yang jelas, yang tegas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu alaiha. Jadi segala macam di dalam pergaulan sosial kita, Bapak Ibu, dengan satu dan lain sebab. Kalau dulu misalnya pada zaman jahiliyah digambarkan oleh ayat ini gara-gara minuman keras, saya nggak tahu sekarang, mungkin masih ada seperti itu, pergesekan karena minuman keras. Terjadi suatu masalah. Kalau masalah itu terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aslihu, lakukanlah islah. Islah itu memperbaiki, yang jauh dekatkan lagi, yang retak-retak perbaiki supaya utuh lagi, yang benci damaikan. Lalu dikunci persaudaraan, dikunci proses mendamaikan itu dengan satu perintah Allah, wattaqullah. Dasarkan itu semua kepada takwa, la'allakum turhamun. Dengan itu semua kalian akan dirahmati. Mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada subuh ini kita berjamaah keluar dari rumah kita. Ada satu